ya apa ini Indonesia sudah terjual gitu. Akhirnya Indonesia itu nggak ada udah. Nah karena buktinya tadi tuh, ini adalah sungai kewenangan kelurahan atau desa anu, Iya kan? kecamatan anu, Nah, kabupaten atau kota anu, provinsi anu. Padahal ini kan konteks Indonesia, tinggal bagaimana secara sistematis, gimana kemudian kita secara terus-menerus mengeksploitasi alam. Kemudian kita tidak ingat lagi bahwa di belakang kita ada yang ingin melanjutkan perjalanan ini. nah, Vive per sfruttare la natura, finisce per sfruttare la gente e trattarli come schiavi. Questa è una legge universale. selamat datang kembali di podcast People for Other, teman-teman. Spesial sekali seperti biasa di podcast People for Others ini. Kalau mungkin sudah tayang episode sebelumnya ya, lokasinya tuh berbeda kita sekarang. Nah, lokasinya juga ini tempat yang kalau bisa dilihat di belakang ini, ini rumah-rumah era kolonial. Karena kita sedang berada di Wisma Dewanto. Ini adalah sebuah tempat di mana para frater-frater Yesuit tinggal gitu ya. Nah, kita izin mampir ke sini untuk syuting di sini dan sedikit cerita. Jadi Wisma Dewanto ini, rumah di belakang kita ini sudah berdiri sejak 1903. Itu. Sekarang berarti 2025, itu berarti sudah 122 tahun. Ini bahkan lebih tua dari Republik ini. Tapi ya namanya juga tempat tua, ini membuat kita atau saya khususnya supaya tidak sombral. Karena ya namanya tempat itu harus dijaga, teman-teman. Nah, tidak cuma ini yang harus dijaga sebagai sebuah tempat yang punya nilai culture gitu ya, punya nilai sejarah tinggi. Saya akan ngobrol dengan teman saya yang juga hidupnya itu menjaga menjaga sebuah area yang itu menjadi sumber hidup manusia, yaitu kali atau sungai. Saya sudah mengundang, ini teman lama saya. Langsung saja tanpa perlu berlama-lama. Ini dia Pak De Parno. Terima kasih Mas Reno. Pak De Parno ini buat penonton yang belum tahu, kita sedikit ceritakan. Pak De Parno ini berasal dari River Defender. Iya, saya adalah Indonesian River Defender. Berarti akhir-akhir ini sangat sulit ya pekerjaannya, karena kali-kali memang banyak harus dipertahankan ya dari serangan-serangan ya. Iya, apa sih namanya? Hari ini sungai kita itu karena memang sudah semakin tertekan oleh persoalan-persoalan dari aktivitas kita. Iya, jadi dan spesial sekali kita mengundang Pak De Parno ini karena kemarin Jakarta dan sekitarnya itu baru mengalami kebanjiran yang lumayan dahsyat ya. Oh iya. Jakarta mungkin nggak terlalu kalau dibandingin sama dulu. Ya, puncak ya. Nah, Ayo, spesialisasi Pak De Parno ini kawan-kawan itu mengkhususkan dirinya memperhatikan Kali Ciliwung. Ya. Yang mana Kali Ciliwung itu dari hulunya di Puncak sampai ke Ancol. Kenapa? Nah, berangkat dari situ dulu. Ya, Kenapa peduli? Ini cerita sekilas gitu ya. Karena kebetulan saya tinggal di Kota Bogor itu tidak jauh dari Sungai Ciliwung. Mungkin kalau saya harus bersepeda dari tempat tinggal saya ke Sungai Ciliwung itu
kurang lebih sekitar 10 menit. Dekat. Ya, 10 menit. Jadi Mm. ibarat sore-sore ini saya di rumah lagi bete gitu ya. Mm. Ya sudah, saya masak kopi gitu ya, bawa ke pinggir sungai atau masak kopi di pinggir sungai. Nah, Kemudian melakukan apa yang bisa kita lakukan di tepi sungai. Atau kadang-kadang main kano, atau kadang-kadang ngangkutin sampah yang ada di sungai. kayak lebih sering itu ngangkatin sampah daripada main kano ya nggak sih? Kan main kanonya itu selingan. Oh iya. Atau ngangkutin sampah sambil kanonya dimainin. Jadi Oh, memang berganti-ganti. Itu dari kapan kegiatan itu? Kalau kegiatan itu secara pribadi saya Ah. lakukan itu sejak tahun 2015. Sebelumnya jarang main ke kali. Sebelumnya ini ketika dulu saya kecil itu di Jawa Tengah ada di Purworejo itu ada Kali Bogowonto namanya. Mm-mm. Saya kecil itu sampai remaja itu ya memang tiap hari di sungai. Mm. Nah, ketika saya hijrah ke Jakarta dan kemudian hijrah ke Bogor, kebetulan kok ada sungai dan batunya gede-gede dan menurut saya ini eksotis karena di Iya. Bogowonto itu sungainya tidak besar-besar batunya, justru malah batunya kecil-kecil. Nah, ketika saya melihat batu besar kemudian alirannya deras, saya merasa, wah, ini sungainya keren banget gitu. Wah, ternyata kekerenan itu banyak dihalangi gitu loh. Mm. Terhalang oleh hal-hal yang harusnya tidak mencederai kemolekan sungainya. Kemolekan sungainya. Karena sampah itu nutup gitu kan, sampah. Kemudian juga ya jernihnya jadi tidak alami lagi. Ini konteksnya adalah udah mulai pas di Bogor tuh ya Kali Ciliwung itu. Iya. Itu tahun saya mulai tinggal di Bogor itu tahun 95. Masih bening nggak itu? Relatif bening. Walaupun hari ini juga relatif bening dibandingkan dengan Jakarta juga hari ini. Iya iya iya. Tapi yang pasti adalah ingat, populasi bertambah, tata kelola sampah dan limbahnya buruk itu akan menambah persoalan. Ya lama-lama kita tinggal di tempat sampah. Iya dong. Kalau nggak dikelola dengan benar sampah, ya kita aja jadi tinggal di tempat sampah. Semuanya jadi sampah. Ya termasuk air sungainya kan. Iya. Air sungainya juga kotor. Nah, berarti mulai 95 itu jatuh cinta sama Ciliwung. Ya kebetulan tahun-tahun itu ketika awal-awal saya ngekos di Bogor bersama teman-teman, itu pas akhir pekan itu main ke kebun raya. Kebun raya itu waktu itu sungainya masih bisa diakses. Jadi kami masih bisa turun ke sungai. Oke. Jadi ya. itu kali pertama kami kaki itu basah dengan Sungai Ciliwung yang batunya itu gede-gede. Dan di area kebun Kebun raya. Itu cakep banget. Cakep banget tahun-tahun itu. Kalau sekarang kan udah dipagerin jadi nggak bisa ke sungai lagi. Ya. Terus berarti Pak Ade Parno ini menyaksikan Ciliwung yang di Bogor itu masih indah. Karena ini mungkin banyak yang nggak relate juga Pak Ade. Aku nggak relate. Ciliwung tuh dalam bayanganku ya karena mungkin di Jakarta. Terus waktu itu sempat kan aku sempat tinggal di Bogor juga nggak lama. Tapi pada saat aku tinggal di Bogor itu udah butek. Ya. Jadi nggak punya bayangan bahwa Ciliwung tuh pernah bening gitu. Jernih gitu ya. Iya. Iya. Padahal harusnya kan emang bening ya. Ya harusnya sungai yang sehat, Mm-mm. ekosistem yang terjaga gitu ya, harusnya jernih lah. Iya kan. Karena ini kalau cerita sekilas gitu. Tahun 2018 ketika saya ke Jepang, hulu sungai Tamagawa, bagian hulu, kemudian tengah dan hilir, itu secara visual itu sama. Oh iya. Ikannya itu bisa kelihatan dari ikan yang ada di dasar permukaan sungai itu kelihatan. Jadi harusnya kita bisa mewujudkan itu. Sulit. Terus peteng gitu. Iya butek. Kita bisa lihat ikan di pasar. Tapi ada mulai jatuh cinta dengan Kali Ciliwung pas main di Istana Bogor. Terus melihat perkembangan waktu, kapan mulai tumbuh keresahan kayaknya nggak beres dari Ciliwung. Nah, itu mulai sekitar tahun 98. Oke. Tahun 98 itu saya jualan koran, Mas. Saya jualan koran di depan salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bogor. Kebetulan itu ada di tepi sungai kan, tepi jalan. Yang setiap hari saya melihat dengan mata kepala langsung ada orang yang membuang sampah ke sungai itu menggunakan gerobak setiap hari. Bayangkan, saya seperti terkoyak-koyak nih perasaan karena saya memiliki cerita baik bahwa sungai itu bisa memberi kemanfaat yang luar biasa. Ya.
katakanlah ikan yang tumbuh dan berkembang bisa kita ambil secukupnya untuk lauk. Ya. Air yang sehat dan berjernih itu juga bisa untuk mengairi pertanian. Pertanian. Karena dengan pengairan yang sehat, hasil pertanian itu juga hasilnya juga bagus. Ya. Artinya kita konsumsi juga kita tidak khawatir. Ya. Kemudian katakanlah kolam-kolam ikan yang dialiri oleh air sungai yang juga yang jernih dan sehat juga akan menghasilkan ikan-ikan yang sehat. Tapi ketika itu sebaliknya, berarti kan ada potensi ancaman sangat serius bagi kita semua. Bagaimana pertanian yang dialiri oleh air yang kotor atau tercemar. Ikan yang hidup di daerah atau aliran sungai atau sumber daya air yang tercemar. Kemudian apapun yang ada di sekitarnya kan menjadi tercemar dan itu adalah ancaman kita hari ini. Ujung-ujungnya ya akan efek kita karena kita konsumsi kan. Kita konsumsi. Apa yang kita buang akan hadir lagi ke meja kita. Udah di darah kali sekarang. Tapi Anda kan puasa. ini kan enggak. Oh enggak. Ya. Kita tayangnya juga nggak di bulan puasa. Iya. Minum dong. Tapi coba Mas Reno, ceritakan hadirnya segelas atau secangkir kopi. Kalau airnya keruh, nikmat kan kopinya? Enggak nikmat. Nah kalau airnya keruh, nggak tahu. Enak. Kopi justru keruh. Kalau bening air putih, Mas. Ternyata terjebak gitu kan. Iya. Kalau malah pesen kopi yang datang bening, pukul tuh tukang kopinya, nggak dikasih kopi itu. Tapi mulai 98 pertama kali menyaksikan di depan mata kepala sendiri orang buang sampah 1 gerobak tiap hari. Dan saya ingat waktu itu ada momentum di mana saya coba beranikan diri negur. Dari jarak kurang lebih sekitar 6 meter di kami berhadapan, saya bilang begini sambil berdiri. Pak, kenapa Bapak buang sampah ke sungai? Saya bilang. Terus responnya? Saya mau lanjutkan kalimat berikutnya. Bapak itu berdiri sambil berkaca pinggang menghadap ke arah saya. Di sampingnya ada golok yang terselip. Ngapain kamu ngatur-ngatur saya? Saya orang sini. Kamu siapa? Wah. Begitu digas kayak gitu, langsung klepek-klepek saya. Oke, berarti saya harus ngukur diri nih. Iya. Saya mencoba untuk ngingetin kayak gitu, gasnya sudah mental kenceng banget. Oke, berarti kemudian ya sudah. Kalau kayak gini berarti saya simpan lagi. Berarti cari strategi lain. Cari strategi lain. Oke. Ya akhirnya sering ketemu dengan teman-teman jurnalis, ngobrol tentang sungai ini, ngobrol tentang sampah yang kemudian dihasilkan setiap hari. Kemudian tahun 2006 ada kesempatan saya bergabung di salah satu lembaga swadaya masyarakat khusus lingkungan yang kebetulan juga saya suarakan lagi. Tapi ternyata juga responnya kemudian anyep. Masih si Bapak itu? Masih buang sampah? Oh, beda lagi karena nih ada interval Bapak. waktu dari tahun 98 ke 2006. 8 tahun. Ya siapa tahu dia masih di situ masih buang sampah. Masih jangan-jangan itu masih. Iya. Nah, kemudian akhirnya tidak mendapatkan respon juga yang positif, kemudian akhirnya saya simpan lagi. Akhirnya tahun 2013 atau tahun berapa ya? Tahun 2015-an ini. Kemudian saya coba cari ketika itu sudah ada internet. Nah, itu waktu itu sudah kerja tuh. Oke. Di Jakarta, di Jagakarsa. Iya. Saya cari komunitas yang memberi perhatian terhadap persoalan sungai. Kok ada di Bogor? Oh. Nomor HP-nya, handphonenya ada, nomor teleponnya lah. Saya telepon nyambung. Kemudian akhirnya saya bergabung sampai saat ini. Di itu apa tadi? River Defender tadi? Komunitas Peduli Ciliwung. Komunitas Peduli Ciliwung. Di Bogor. Oh, dari 98 ke 2017. 2015. Baru ketemu. 16 tahun. Baru ketemu itu. Ternyata ada komunitas yang memberikan perhatian terhadap persoalan ini gitu, terutama di Sungai Ciliwung. Nah, misalnya nih, bapak-bapak yang buang sampah pakai gerobak itu dan bawa golok sekarang nonton, mau ngomong apa ke bapak itu nih kamera nih, ngomong Mas. Pak, Bapak ingatkan bahwa ketika kita lahir kita tidak membawa apa-apa. Kemudian ketika kita hadir di muka bumi kemudian bisa jadi kita beranak pinak. Ketika kita merasakan manfaat apa yang kita rasakan di alam sekitar kita, air yang jernih, udara yang seger, kemudian juga apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, alam itu sudah menyediakan semuanya. Tapi perbuatan-perbuatan yang kita tidak sadari atau tidak kita ketahui, misalnya dengan membuang sampah yang setiap hari menggunakan gerobak, akhirnya membuat cerita ini menjadi cerita. Jadi bisa jadi anak atau cucu kita kelak hanya mendengar cerita bahwa dulu di sungai ini ada ikan, bahwa dulu oksigen itu
hirup dengan sangat mudahnya. Dulu ketika kita ingin mencuci sepeda motor kita dengan sangat mudahnya. Dulu ketika kita kepanasan kemudian kita ingin mandi begitu saja ke sungai dengan sangat mudahnya. Tapi ketika semuanya terlambat, amit-amit, anak atau cucu kita ketika oksigen harus membayar, kemudian air juga harus membayar mahal, kemudian kesehatan juga menjadi mahal. Apakah Bapak tidak merasa berdosa terhadap ini semua? Nah, itu. Kalau ada yang komen di bawah, emang kenapa saya orang sini? Nah itu Bapak itu pasti. Kalau dia jawabnya kayak gitu, emang kenapa lu? Saya orang sini. Bapak itu berarti. Ini kan biasanya orang akamsi yang soal. Iya. Aduh. Akamsi itu ya bagus, orang akamsi itu bagus. Tapi dengan akamsinya, coba gunakan powernya, Iya. ya kan? Sebaik-baiknya untuk memberi manfaat kepada orang lain. Iya sih, tapi seharusnya kan memang kalau secara hukum kan tidak boleh tinggal di bantaran kali. Jarak berapa meter Mas? Undang-undangnya? Ini macam-macam. Ada yang kan aturannya itu ada yang misalnya 10 meter, 20 meter, 30 meter. Semakin dalam sungai itu jarak yang garis sepadan sungai itu semakin lebar. Oke. Jadi ketika sungainya semakin dalam itu harusnya semakin jauh. jauh dari. Nah, sedangkan di spesifik di Kali Ciliwung lah Padat. nggak ada yang jaraknya sejauh itu. Jadi mungkin 3 meter juga nggak ada kali ya. Lah sudah mepet dinding. Iya kan. Kalau bisa malah maju lagi. Jadi pagar sungai itu sudah mendahului daripada pagar laut. Nah, iya benar. Orang bikin malah kalau bisa di atas laut, di atas kali karena pakai caga-caga itu toh biasanya. Kalau lihat di Bogor tuh di Cilebut, itu Cilebut tuh Kali Ciliwung bukan? Cilebut itu yang di sisi timur tuh ada di Cilebut itu. Di Cilebut itu ada 2 sungai, Sungai Ciliwung dan Kali Baru Barat. Oke. Nah, itu kalau kan yang lebar itu Ciliwung kan itu. Nah, dan spesifik ya teman-teman, kita sekarang ngomong soal Kali Ciliwung nih karena kemarin baru benar-benar heboh barengan sama Kali Cilengsi, Kali Bekasi. Itu 3 kali ini hulunya di puncak semua ya? Iya, Gunung Pangrango. Oh, Gunung Pangrango. Oke. Nah, pertama dulu deh. Kemarin kan heboh sekali seumur hidup, kayak gue baru pertama kali lihat puncak itu banjir bandang baru kemarin. Banjir itu di kawasan puncak itu sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Oh iya. Iya. Oh. Jadi ketika hujan intensitas cukup lebat, itu di beberapa titik itu banjir. Jadi banjir lintasan artinya air dari atas itu ngalir kan? Itu melewati pemukiman, jalan itu. Beberapa sepeda motor juga terseret arus gitu kan. Artinya sebenarnya kan ini sudah ada tanda-tanda. Jadi sudah ada warning dari beberapa tahun terakhir gitu. Ya. Tapi rupanya kita dari sinyal-sinyal yang dikirim oleh alam itu kita tidak segera bangkit. Cuek. Akhirnya kemarin ya kemudian kalau bicara efeknya yang paling keras mungkin. Iya ya. Itu kalau mungkin teman-teman sempat lihat kemarin video yang viral, ya video-video yang beredar di sosmed ya, yang di puncak itu sampai air itu bener-bener kayak turun deras sekali gitu. Itu Kali Ciliwung tuh Mas? Kali Ciliwung. Jadi ada kali hulu Sungai Ciliwung itu kan banyak ada kali-kali kecil gitu. Yeah. Kemudian menyatu menjadi aliran yang utama. Ini ibaratnya kalau ini anak-anak sungai nih menyatu jadi sungai utama ini. Jadi ini di hulu Sungai Ciliwung itu banyak anak-anak kali. Ketika semakin ke bawah semakin menyatu kemudian jadi aliran utama. Jadi kemarin yang sempat viral di sosial media adalah memang situasi hulu Sungai Ciliwung. Itu hulu Sungai Ciliwung ya. Nah, kalau dari situ dulu tuh, apakah benar kalau yang ini kan kita lihat kata Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat kan penyebab utamanya adalah si Hibis itu, Hibis Park gitu ya. Emang benar gara-gara itu? Ya, salah satunya. Oke. Jadi juga perlu dicermati ya, itu hanya salah satu. Beberapa yang kemudian juga memperkeruh atau memperburuk keadaan adalah sungai kemudian menyempit. Bahkan dipindahin alirannya kan sama si itu kan? Iya, atau dipindahin. Itu yang pertama, menyempit. Kemudian juga dangkal. Iya. Jadi ibarat katakanlah ini cangkir ini volumenya 100 mili. Iya. Ketika menyempit katakanlah menjadi 50 mili. 50 mili ketika sungainya juga dangkal menjadi 30 mili. Iya. Berarti ada 70 mili air yang nggak ketampung. Jadi
eh, Ya wajar. wajar kemudian airnya kemudian meluap kemana-mana. Nah, kalau kayak gitu, kok bisa sih? Maksudnya ini mah kita mikir goblok aja ya Pak De ya. Maksudnya ini yang nonton juga kita berpikir goblok deh ya nih ya. Mungkin mereka tuh kan ngerasa kayak, wah ini karena di puncak orang kali kecil kok. Tapi kan kali kecil itu menuju ke Ciliwung kan gede ya. Iya, Iya kan gitu kan Betul. maksudnya. Itu kok bisa sih, gimana dari sudut pandang Pak De Parno lah, analisanya gitu. Kok ada orang bikin kayak gitu tuh gimana? Kenapa sih? ya pertama adalah itu pasti faktor kebutuhan. Mm-mm. Kebutuhan itu katakanlah memang kebutuhan primer Ya. atau yang sebenarnya orang ini nggak butuh amat, Mhm. tapi kemudian dia paksa. Oke. Misalnya dia investasi kayak, Ya. atau dia punya duit kemudian dia bangun kontrakan misalnya Ya. di daerah-daerah terlarang. Ya. Oke, apapun alasannya, ini adalah daerah terlarang. Mm-mm. Artinya kenapa terlarang? Ya tadi ada garis padan sungai Mm. supaya sempadan ini benar-benar terlindungi. Ketika ada curah hujan tinggi dalam durasi cukup lama, ketika airnya meluap, tidak ada kata bencana. Iya. Kata bencana ini muncul karena ada kehadiran manusia di situ. Iya, betul. Jadi harusnya ini tidak boleh. Tapi yang kemudian terjadi adalah banyak tempat kita menemukan itu. Nah, kalau dari sisi pengalaman Pak De Parno nih yang memfokuskan diri setidaknya dari 2015 pasti sering bersentuhan lah dengan Ciliwung sampai ke hulunya. Dari 2015 ya deh sampai 2025 sekarang. Portretnya tuh gimana sih Ciliwung ini? Oh iya, kalau yang saya ingat tuh tahun-tahun katakanlah tahun 98 airnya masih relatif jernih, sampah juga karena mungkin populasinya juga masih bukan Iya. bukan mungkin, yang jelas populasinya juga masih tidak Betul. sebanyak sekarang. Mm. Kemudian yang kedua adalah sore-sore ini misalnya jam-jam segini kan udah sore nih. Mm. Itu biasanya di Sungai Ciliwung itu udah banyak orang, sudah ada yang mancing, Iya. ada yang ngasih makan ikan di keramba, ada yang mandi. Nah, itu enak. Ya. Tapi semakin kesini semakin menurun Aktivitas alam. aktivitasnya, karena ya tadi itu pinggir sungainya semakin padat. Mm-mm. Jadi akses orang-orang yang tadinya jauh ke sungai, misalnya ingin ke sungai itu juga menjadi sulit. Iya. Kemudian tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang membangun dengan paksa rumah yang di tepi sungai itu juga membuang saluran limbahnya, baik yang black water atau saluran tinja langsung ke sungai. Yang kedua adalah membuang langsung grey water atau air-air dari dapur, kemudian kamar mandi itu juga langsung ke sungai, selain sampah padat. Jadi ketika orang aktivitas di tepi sungai membuang semua limbahnya ke sungai, sungai menjadi tidak menarik. Iyalah pasti. Orang menjadi jijik. Ya. Ketika jijik pasti menghindar. Ketika seorang semakin banyak yang menghindar, berarti orang kemudian menjauh dari sungai. Ketika sungai dijauhi oleh kita, sungai dipastikan akan semakin kotor. Dijauhi itu artinya bukan kitanya tidak hidup di sungai, tapi dijauhi karena sungainya nggak menarik. Padahal karena banyak orang ya. Banyak orang. Beda kecuali kalau memang sungainya jauh dari manusia karena memang tidak ada manusia yang tinggal ya sehat berarti Betul. itu sungai kan. Artinya kan gini, kan ketika aturan kemudian dipatuhi, itu akan membangun interaksi yang sama-sama menguntungkan. Artinya manusia yang tinggal katakanlah, oke, garis padan sungainya 30 meter, ya sudah. Di sepanjang 30 meter itu ya tidak ada bangunan. Iya. Kemudian biarkan GSS itu terbuka. Bisa jadi akhirnya ada tumbuhan yang kemudian hidup, Iya. ada ruang yang kemudian orang bisa main apapun di situ, Iya. beraktivitas di situ. Iya. Jadi tidak rumit dengan pemukiman yang akhirnya, ya kalau kita lihat ya, katakanlah misalnya di Bukit Duri, Kampung Pulo, Manggarai, Kampung Melayu dan sebagainya. Lah itu udah padat banget. Coba pinggir sungai itu udah rumitnya minta ampun. Iya. Udah terlanjur jadi susah dibenahi ya. Sulit. Tapi ada sebenarnya kita coba apa sih namanya? Ingin membangun pesan. Membangun pesannya ini, tanggal 22 Maret itu adalah Hari Air Sedunia. 22 Maret ini kita syuting 26, oke. Udah lewat berarti. Lewat 4 hari. 22 Maret itu adalah Air Sedunia. Jadi peringatan Hari Air Sedunia ini harusnya menjadi dimaknai bahwa hari ini sampai hari ini gitu ya,
Air adalah salah satu barang vital yang kita butuhkan secara bersama-sama. Iya. Tapi secara bersama-sama juga kita mengingkari itu. Iya. Karena ingat bahwa sungai adalah salah satu sumber baku air bersih untuk air bersih kita Iya, betul. yang diambil oleh PAM. Ya, Kemudian diolah dan kemudian dialirkan ke kita. ya. Tapi banyak dari kita kemudian mengingkari dengan cara apa? Membuang limbah dan sampahnya itu ke sungai. Jadi sampai kapan kebiasaan buruk ini akan kita lakukan? Kemudian kalau misalnya kepada pemerintah, sampai kapan warga negara ini kemudian akan dibiarkan berlarut-larut terhadap masalah ini? Inilah ya susahnya kita kalau ngomongin sesuatu yang berkaitan dengan alam karena efeknya nggak langsung gitu ya. Jadi Nggak orang tuh langsung. kayak buang sampah nih, mana aman? Ya nggak langsung efeknya gitu. Kecuali kalau emang efeknya tuh begitu dia buang sampah langsung dia keracunan. Jarinya hilang satu. Baru sediain sniper lah tolong di setiap kali tuh ya. Kalau ada orang buang sampah langsung di sniper aja langsung. Tapi ini yang harus kita bangun gini, Mas. Hukum apapun itu tidak akan bisa tegak kalau kemudian secara edukasi masyarakatnya juga tidak paham. Ya. Kenapa tidak boleh membuang sampah sembarangan atau ke sungai itu kan siapapun harus tahu efeknya. Efek jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjangnya. Ya. Kemudian untuk tidak membuang sampah ke sungai berarti kan harus selain ada edukasi kemudian ada fasilitas. Ketika masyarakat ingin membuang sampah ada tempat di mana tempat itu diparkir sementara. Itu. Kemudian setelah diparkir, kemudian dikonfirmasi juga ada lembaga yang terkait bahwa sampahnya setiap katakanlah periode tertentu itu akan diangkut. Ya. Nggak didiemin. Tidak diemin atau tidak kemudian sampai meluap, bau, kemudian cici, akhirnya kemudian wah daripada dibuang di sini nggak diangkut-angkut ya udah buang ke sungai aja, lenyap. Iya. Ini kan blunder aja kayak kita di lingkaran setan yang tidak pernah ketemu ujungnya gitu. Iya. Ya mau gimana pun mau ada 5 juta Pandawara juga nggak akan cukup bersihin kali Tidak. Ciliwung kalau memang masih habitnya gitu ya. Betul. Jadi seberapa pun orang yang kemudian membersihkan katakanlah gini. Kalau hari ini katakanlah penduduk Indonesia hampir 300 juta. Yang melakukan ini katakanlah misalnya paling banyak 10%. Berarti 30 juta. Itu nggak selesai loh. Iya. Apalagi cuman beberapa gelintir orang saja. Iya. Jadi memang ini harus dibuat secara sistematis. Yang buat siapa ya orang-orang pinter. Kalau saya kan boro-boro mikirin itu main di sungai aja udah. Iya, maksudnya emang nggak gimana ya ngomongin soal kali itu tuh memang nggak bisa parsial, harus bisa semua, parsial. harus dari pemerintahnya sebagai Regulator yang ya. punya Ya. kekuasaan untuk memukul, untuk menegakkan tuh memang pertama dari situ dulu ya. Ya. Sekarang Dan memberikan contoh. iya. Tapi di situ aja kita suka kadang-kadang gue tuh kadang-kadang suka gedek gitu. Misalnya kayak ini kali ini kan bukan tanggung jawab kabupaten kami. Kali ini kan itu di Kabupaten Bogor. Kita mah kan Kota Bogor, nggak bisa. Gitu baru mau mulai aja udah begitu kan, menurut gue gimana sih lu sebagai pejabat begitu gitu pola pikirnya ya gak sih kayak Ya, apa ini Indonesia sudah terjual gitu. Akhirnya Indonesia itu nggak ada udah. Nah karena buktinya tadi tuh, ini adalah sungai kewenangan kelurahan atau desa anu, iya kan kecamatan anu, kabupaten atau kota anu, provinsi anu. Padahal ini kan konteks Indonesia, tinggal bagaimana secara sistematis bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai di level bawah itu ada sesuatu yang memang menjaga bahwa ketika ada persoalan kemudian masing-masing pihak merespon. Iya. Tidak lempar kewenangan. Nah, tidak lempar tanggung jawab. Orang dari kecil kita tuh dikasih tahu Indonesia tuh negara yang sangat gotong royong, begitu jadi pejabat malah kagak ada gotong royongnya lu pada kentut. Gedek gua gedek banget. Ya itu baru urusan kali, ntar urusan jalan coba. Lihat tuh sekarang aja. Ini jalan nasional, ini jalan provinsi. Halah. Pak Reno, jangan urusan yang itu. Yang terdekat lagi misalnya sampah. Nah, urusan sampah di depan ada TPS nih. TPS-nya tadi over capacity. Ya. Rumah-rumah yang paling dekat udah pasti teriak. Kalau ditanyakan ini sampah dari mana, semuanya kan benar refleksi masing-masing. Iya. Oh ini sampah saya, oh ini sampah saya. Bagaimana agar sampahnya tidak menumpuk?
Apa yang bisa kita kerjakan kan gitu. Apa yang bisa kita lakukan dari tempat ini? Sama halnya ketika sungai. Bagaimana agar sungai ini tidak banjir? Itu yang harusnya kemudian narasi itu harus kita bangun. Iya, bukan malah ya gimana masyarakatnya kita mau bergerak kalau begitu di level pemerintahannya malah begitu kan? Ya nggak sih, kayak lah gimana kita kadang-kadang mungkin, nah ini pengalaman Pak De Parno lah, coba pernah nggak ngadepin misalnya sebagai orang yang peduli Ciliwung, terus kayak misalnya mau bikin sesuatu ngadep ke pemerintahan tapi ketemu yang begitu, pernah? Iya pernah. Ketemu masyarakat yang kemudian ya tadi akamsi. Ya masyarakat oke lah ya, maksud gue yang pemerintahan. Orang pemerintahan gitu ya, atau aparat gitu ya. Pengalamannya gimana? Udah sering. Cepet entengin. Kalau ini katakanlah anggota kepolisian, di pinggangnya ada beceng. Oh kirain ada SIM. Harus ada SIM dong. Ada beceng. Ada becek. Kemudian ketika aparat juga yang berbeda, katakanlah aparat sipilnya, ketika diajak diskusi juga tidak ngerti, tidak paham, atau pura-pura nggak ngerti, atau nggak mau ngerti gitu. Padahal dia dinas lingkungan hidup dan sumber daya air. Tidak secara spesifik. Kalau misalnya dinas LH kita masih ngerti, karena memang ini ada tugas pokok dan fungsinya. Iya kan. Tapi ketika katakanlah misalnya ASN atau aparat sipil negara dari katakanlah lurah atau katakanlah misalnya camat, kan harusnya kemudian nyambung. Iyalah. Ya misalnya yang kita katakan hari ini, ketika negeri ini tahun 2045 katakanlah bermimpi bahwa generasi nanti tahun 2045 ketika dewasa ada menjadi generasi emas. Kalau lingkungannya kotor, oke dia minum susunya setiap hari, kemudian makanannya bergizi, kemudian luar biasa, makan enak-enak lah dan bergizi. Tapi dia hidup di lingkungan yang kotor. Sanitasinya buruk. Kira-kira apa yang akan kita bayangkan? Itu ya, Indonesia tuh kadang-kadang memasang mimpi itu ya memang mimpi-mimpi, gue harus bilang mimpi-mimpi yang tak tergapai. Justru malah terlalu mengada-ada gitu. Maksud gue ya contoh Indonesia emas. Apa sih yang diharapkan atau bayangan yang selama digembar-gembarin Indonesia emas? Oh, ekonomi membaik gitu-gitu. Padahal harusnya udah nggak usah ke situ, tapi benerin aja, kembalikanlah kita sungai bersih. Itu pondasi. Iya kan? Jadi lingkungan yang sehat, Sumber sumber daya yang dapat kita manfaatkan secara kontinu gitu. Kualitas air yang kontinu, kontinuitas sungai yang terus menerus, kemudian kualitas air juga yang terjamin, kemudian pakan juga yang terjamin, sandang juga yang terjamin, kemudian papan yang terjamin. Inilah yang kemudian bisa menghadirkan itu semua. Iya kan? Tapi ketika lingkungannya buruk, untuk apa? Jadi punya semuanya. Ya, Jadi semuanya. kayak ibaratnya analoginya ya teman-teman ya. Kayak orang kaya punya duit banyak tapi sakit-sakitan. Ya duitnya habis Cepet. untuk berobat. Betul. Dan Mendingan kita hidup kayak di desa, nggak punya tabungan deposito miliaran, nggak punya tabungan cryptocurrency, nggak punya tabungan emas, nggak punya saham, tapi makan kita enak, kenyang, makan tempe, hidup sehat, nggak sakit ya toh. loh, itulah kenapa akhirnya hari ini manusia itu tidak pernah merasa cukup terhadap sumber daya yang diambil. Bagaimana kemudian kita secara terus-menerus mengeksploitasi alam. Kemudian kita tidak ingat lagi bahwa di belakang kita ada yang ingin melanjutkan perjalanan ini. Nah, Ada anak kita, Iya. nanti anak kita setelah menikah kemudian juga punya anak lagi, Iya. dan seterusnya. Kalau kenikmatan hari ini kemudian kita habiskan, apakah nanti keturunan kita akan menikmati kenikmatan yang kita nikmati hari ini? ya mentalnya sama kayak orang buang sampah di kali. Orang sampahnya nanti jalan, bukan urusan gua, gitu kan jadinya kan. Artinya kan jangan-jangan orang-orang yang kemudian berlaku seperti ini ya memang egois banget. Emang. Ya udah derita lu aja gitu. Iya. Nah, yang diomongin derita lu adalah anaknya sendiri, cucunya Iya. sendiri, buyutnya sendiri gitu. Kurang ajar nih ngkong gua. Ya gitu kan jangan. Jadi gimana Mas? Sebagai orang yang memang aktif memperjuangkan bahwa harus ada perubahan nih di sungai kita gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Ya pemerintah. Pemerintah yang menjadi motor. Ibarat gini loh. Hari ini kita ingin menonton orkestra. Mm-mm.
Semuanya udah ada, semuanya pemain-pemain Senayan semuanya udah hebat. Cuman satu, belum ada konduktornya. Hmm. Kita selama ini main sendirian, Ya. main kelompok kecil. Hmm. Nadanya nada sumbang gak karu-karuan akhirnya. Tapi ketika misalnya ada konduktor yang hebat, dia bisa melihat bahwa ini, wah ternyata ini seniman-seniman hebat semuanya nih, kumpulin, Organize ya. diorganize ya. Konduktornya itulah yang kemudian mengorganize. Selama ini belum ada yang dilakukan oleh dinas. Saya belum melihat ada konduktor hebat di tata kelola lingkungan. Ya getir ya teman-teman ya kalau kita lihat fenomena kayak gini ya. Maksudnya kita tuh masyarakat tuh logis juga sebenarnya nggak sih? Masyarakat tuh kita tuh bisa mikir kok. Iya. Masyarakat tuh juga banyak kok yang peduli ya. Contoh ya muncul kayak sosok seperti Pak Deparno dan teman-teman, Pandawara gitu. Terus juga ya banyak yang mungkin belum muncul ke permukaan tapi gue yakin banyak sekali juga orang-orang yang peduli gitu. Terus kenapa lu bawa bapak ibu-ibu dinas terkait di kabupaten kota, provinsi, nasional even gitu, Kementerian Lingkungan Hidup. Kenapa lu inilah contoh program nih Pak Deparno yang lu tahu nih dari kementerian sampai ke level dinas, berarti kalau Bogor tuh kota Bogor ya Kota. atau Jawa Barat? Kota Bogor. Kota Bogor atau Jawa Barat ya? Ya. Yang itu kebijakan yang dilakukan selama ini terhadap Ciliwung apa aja misalnya? Yang tahu. Sejak tahun 2018, Wali Kota Bogor kemudian menerbitkan surat keputusan Tim Satuan Tugas Naturalisasi Sungai, Bimaria nih. BIMAR. Oke. Jadi bulan Oktober tahun 2018 beliau menandatangani surat keputusan itu. Kemudian saya salah satu di antara tim yang kemudian bergabung saat ini. Oke. Nah kemudian itu memang didorong oleh teman-teman komunitas peduli Ciliwung ketika itu melalui Kang EN dan kawan-kawan. Bagaimana agar pemerintah Kota Bogor memandang Sungai Ciliwung itu sebagai aset. Ya. Dan ketika ini adalah aset, ketika ada masalah berarti kan harus ada upaya sangat serius. Ya. Jadi merawat sungai itu tidak bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat atau komunitas yang hanya bisa turun ke Sungai Ciliwung hanya seminggu sekali dengan orang yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Ya. Sesekali yang jumlahnya juga ribuan. Mm-mm. Tapi harus dibuat perencanaan yang secara serius kemudian diprogramkan. Mm-mm. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua harus ada setelah ada SK berarti kemudian ada pendanaan. Mm-mm. Bagaimana orang-orang yang bekerja di sini, orang yang melakukan tugas dan tanggung jawab di situ kemudian mendapatkan honor. Ya. Jadi kemudian akhirnya itu terjadi. Dan kami berharap ini tidak hanya di Kota Bogor. Ya. Bagian saudara kita di hulu Kabupaten Bogor juga melakukan hal yang sama. Artinya kalau ngomongin kesempatan, kita semuanya memiliki kesempatan yang sama. Tinggal bagaimana kita membedah itu semuanya. Ya, ya. Karena kalau kemudian kita ingin menyelamatkan diri, ya sudah. Kita mending jadi pecundang saja. Ya itu yang selama ini kita lakukan terhadap kali ya. Dan dengan wali kota yang baru gimana? Iya, Masih di jalan kan? jadi tahun 2025 ini kemudian dilanjutkan lagi. Bahkan ya, eskalasinya diperluas. Oh syukurlah. Jadi ke Cisadane, walaupun secara pribadi saya juga berterima kasih karena saya juga di sana kemudian mendapatkan pembelajaran, mendapatkan bagi saya ini adalah sebuah laboratorium. Bagaimana saya yakin tidak semua orang memiliki kesempatan untuk belajar di medan ini, karena akhirnya perspektifnya juga semakin luas. Jadi kita semakin banyak tahu problem-problem di grassroots atau di lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya tadi kayak misalnya ketemu masyarakat Akamsi yang preman-preman begitu ya. Nah, pernah nggak sih kayak ya datang gitu kayak kalau kita dengar dari cerita Pandawara di beberapa podcast gue tuh pernah dengar begitu mereka datang malah direcokin. Kayak lu ngapain datang ke sini, datang bersihin kali kita. Lah kan emang kotor ya. Maksudnya kayak tolol banget sih, udah ada orang datang bantuin malah direcokin, bukan lu ikut bantuin atau seenggaknya gak usah gangguin ya. Pernah nggak Mas berhadapan kayak gitu? Ya sering. Jadi kebanyakan gini. Ini pertama gini. Ada suatu ketika kami datang mau bersihin sungai. Lagi nunggu teman-teman itu di gerbang perumahan itu ada security yang bilang gini, Mas mau kemana? Mau ke sungai Pak. Mau ngapain? Bersihin sungai. Bilang. Wah proyek gede nih. Saya kemudian balik tanya, Pak, Bapak tahu nggak sungai itu belakang itu kotor? Tahu. Kemudian ada yang bersihin nggak? Nggak ada. Nah terus kami ini adalah
pasukan jelangkung Pak. Datang tak diundang, pulang nggak diantar. Kami makan bayar sendiri, kami beli BBM beli sendiri, minum kopi kami bayar sendiri. Jadi ini adalah bentuk kami, pertanggungjawaban kami sebagai manusia yang mudah-mudahan kami masih diberikan kesehatan dan kewarasan secara nalar gitu. Karena ya saat ini saudara-saudara kita itu sudah kacau balau. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang kemudian ketika kami membersihkan sungai itu kemudian nonton. Entah dari balik jendela, dari atas jembatan, dari pinggir sungai. Ya, ada juga yang kemudian skeptis gitu loh. Woi, ngapain bersihin juga nanti kotor lagi gitu. Karena memang itu yang terjadi. Kayak orang kayak gitu cuma ada di Indonesia deh ya. Hah? Ada gak sih negara lain kayak misalnya lu di Jepang bebersih terus ada orang Jepang kayak dari orang sih maksudnya kayak lu ngapain ntar juga kotor? Gak ada kayak. Aduh, orang kita nih. Dan itu masih terjadi. Gokil ya. Ya, gue juga bukan orang yang suci-suci amat ya. Maksudnya bukan orang juga yang selalu bergerak, enggak sih Mas. Tapi maksud gue enggak sih, kayak gue keucap kayak ada orang misalnya bebersih kali terus gue ngomong, ngapain besok juga. Dan saya merasakan apa lelah yang teman-teman lakukan, siapapun yang pernah membersihkan sungai itu lelah. Karena iyalah, gila. Membersihkan sampah di sungai itu dengan durasi 2 jam. Ini sangat tergantung medan ya. Kalau medannya lebar, kemudian katakanlah dangkal, itu enak 2 jam itu udah lelah. Tapi ketika medannya dalam, kemudian sempit, kemudian wah itu katakan 1 jam itu udah lelahnya luar biasa. Iya. Belum secara psikis. Iyalah, ngapain sih gue gini-gini lagi ngangkut-ngangkut sampah tuh. Kayak gue mendingan tidur dari tadi. Ngapain sih kotor-kotoran begini? Nah, buat teman-teman jangan lupa bangun tidur ngapain lagi? Iya, gitu. Tapi yang apa namanya? Puasa. Apa? Ini kalau dari pengalaman lucu-lucu soal lagi bebersih sungai lah ya. Ya. Pernah nemu sampah-sampah apa, Mas? Macam-macam. Yang unik-unik gitu, yang kayak kok bisa orang buang ini? Pernah. Apa sih namanya? Mungkin yang agak deg-degan gitu ya. Pernah suatu ketika ada bungkusan putih kecil gitu loh. Kecilnya itu mungkin segede mic gini. Segede mic diikat kain putih diikat. Kemudian ini diarus air gitu kan. Saya juga deg-degan itu karena kecampur sampah. Anjrit, ini apaan? Ini pasti ini gitu kan. Mistis kayak gitu, baunya kayak mistis gitu. Mau ngambilnya itu juga ini begini gitu. Padahal itu juga nggak apa-apa juga. Iya. Ternyata kan ya memang ada saudara-saudara kita yang masih entah ini orang iseng atau memang ada yang memang kan kayak banyak gitu. yang kayak gitu, katanya buang santet itu buang di kali gitu kan. Ini juga dukun-dukun tolong lah ya. Dukun-dukun se-Indonesia ini saya minta tolong. Instruksi Anda buang hasil santet ke kali mengotori kali. Tolong jangan dibuang di kali dong. Halo. Anda nih dukun-dukun juga menyumbang nih kotornya kali nih. Berapa dukun coba? Satu dukun pasiennya berapa? Taruh pasiennya sebulan ada 10. Kena santet 10. Ada 10 sampah yang dibuang ke kali. Belum lagi kalau itu sungainya di seluruh Indonesia kayak gitu semua kan. Iya kan, maksudnya. Terus yang kedua, jasad. Pernah nemu? Ya jasad bayi. Jasad bayi masih ada ari-arinya. Coba bayangkan. Jadi benar apa hari ini tuh manusia menjadi makhluk yang paling mematikan. Tidak hanya untuk makhluk yang lain, tapi juga untuk manusia sendiri gitu. Jadi jasad beberapa kali ditemukan, kemudian kalau orang yang katakanlah celaka ya beberapa kali ya, tapi kalau jasad beberapa kali ditemukan. Kemudian sampah medis. Iya, wah itu juga salah banget tuh. Salah kok bisa banget. Sampah medis dibuang ke kali. Jangan-jangan kalau misalnya saya jadi teroris gitu ya, saya bawa 1 botol cairan yang mengandung biohazard gitu ya. Biohazard itu saya lemparkan ke hulu gitu. Orang sepanjang sungai itu jadi zombie. Jadi zombie semua ya. Pade mana? Pade mana? Sekotor itu ya. Dan bisa jadi itu tidak akan diketahui. Tapi amit-amit jangan sampai itu terjadi. Gatel-gatel? Oh pernah. 2 hari saya gatel-gatel. Jadi di bawah jaringan kurit itu ada satu sungai yang kemudian waktu itu kami observasi dan itu kotor, bau dan seterusnya. Di mana kali apa?
kalau ada yang teman-teman yang bilang Kali Cibalok, ada yang bilang Kali Cipakancilan, ada yang bilang Kali Baru Barat. Itu tahun 2019 bulan September. Itu kami itu, saya terutama ya, tapi beberapa teman juga melakukan yang sama. Jadi badannya itu, kalau saya 2 hari itu gatal-gatal, jadi di bawah jaringan kulit itu kayak ada yang bergerak-gerak gitu. Itu ya ampun, udah pakai sabun yang antiseptik segala, tetap aja. Itu, nah ini tolong juga mungkin itu juga cerita-cerita tuh kalau nggak salah gue pernah dengar juga tuh Pak De dari cerita Pandawara tuh, gatel-gatel kayak gitu. Saya minta tolong kepada dinas kesehatan, support lah aktivis-aktivis sungai ini gitu dengan ngasih obat ngasih fasilitas, misalnya mereka gatel-gatel ya digratisin suntik gatelnya ya. Jadi semua bergerak gitu loh, maksud gue ya nggak sih? Ya termasuk perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil untung, mengambil cuan dari produksi-produksi yang kemudian salah satu kemasannya menimbulkan sampah dan masuk ke sungai. Iya. Mineral water, plastik sekali pakai dari makanan. Iya benar. Pakaian, mie instan ya. Semuanya harus kemudian memberi apa sih namanya, berkontribusi. Berkontribusi dan saya sepakat ketika tadi gotong royong disinggung. Kita punya spirit itu. Coba gotong royong itu dihadirkan kembali. Kemudian kita bisa kok mengurai persoalan ini. Kalau itu yang bergerak pemerintah kan jadi legit ya. Gerakan itu tuh jadi legit gitu untuk pemerintah nih ketok pintu semua korporasi di daerah situ yang mempunyai sumbangsi terhadap sampah. Iya. Charge mereka berapa rupiah gitu untuk nanti rupiah ini yang menjadi pendanaan tim-tim aktivis ini gitu. Iya kan? Artinya kan harus dibangun mekanismenya. Iya. Dibangun sistemnya supaya kemudian katakanlah dari sisi aturan tidak ada aturan yang dilanggar, dari sisi apapun kemudian tidak ada yang dicederai, tidak ada yang dirugikan dan seterusnya. Artinya ini adalah spiritnya adalah bagaimana menjaga alam ini, kemudian nikmatnya kita merasakan udara segar sore ini, bagaimana segarnya kita saat mereguk air yang jernih, kemudian bagaimana nikmatnya ketika kita menyantap satu ekor ikan yang digoreng gitu kan. Ini bisa dirasakan oleh generasi nanti. Jangan ini hanya menjadi cerita sehingga kita ya contoh ya kemarin, nggak usah generasi nanti, generasi kita sekarang udah ngalamin efek dari apa yang kita lakuin kan kemarin dengan banjir luar biasa itu. Ya itu udah salah satu tanda alam sedang membenahi dirinya sendiri kan. Ya, sekarang setuju. sudah dirusak oleh manusia gitu. Jadi ya memang harus semua berperan gitu. Ormas-ormas juga, pemerintah tuh legit kok harusnya menggerakkan ormas untuk. Nah cakep tuh. Ormas itu kan kalau mau cari duit kerja. Iya. Jangan cuma modal omdo. Atau ya mungkin gini kan, sekarang tuh ormas-ormas banyak yang menjadi endorser calon kepala daerah. Ya. Setelah itu mereka dapat misalnya pengelolaan lahan parkir. Udah dikasih pengelolaan parkir ya lu gerakin juga dong, pemerintah minta ormas lu tuh juga bergerak juga untuk alam gitu. Ya, setuju. Jadi ini memang harus kemudian dibangun oleh semua kelompok masyarakat. Oleh calon kepala daerah, oleh calon anggota legislatif, oleh anggota legislatif, oleh pentolan-pentolannya ormas, oleh pemuka-pemuka agama, tokoh masyarakat, kemudian juga siapapun kemudian ya mengingatkan untuk kebaikan kita semuanya. Apalagi misalnya ormas-ormas yang memegang daerah-daerah wisata di Jawa Barat. Lu megang ada curug apa? Ini mah kita bicara fakta aja. Walaupun yang ngomongnya itu kan oknum segala macam, enggak lah, kita udah tahu semua bahwa setiap tempat tuh ada pengelolanya. Lah kalau lu sudah dikasih satu wilayah untuk mengelola, dan ya sebenarnya mengelola kan ya bisa dibilang ya dia kerja juga lah ya. Maksudnya ya orang yang bekerja ya layak diberi reward misalnya dengan, tapi ya diatur misalnya jangan ngemplang si harganya gitu ya. Nah lu sudah dapat hak pengelolaan tempat wisata, ya lu juga dong berperan di tempat wisata itu, jaga kebersihannya. Betul. Sepanjang kali itu kan ada wisata kan, kalau ormas setempat mengelola kan jadi bersih gitu. Saya setuju sekali. Jadi memang saya nggak ngerti apakah ini sebuah pemahaman yang belum sampai ke sana. Artinya memang kalau misalnya dibahasakan, selama ini tuh kita seperti ketika genteng kita bocor, kemudian kita selama ini asik ambil panci, kemudian kita letakkan di bawah genteng yang bocor. Ya. Kita tidak pernah ke sumber di mana kebocoran itu. Misalnya, oke, karena ini bocor, gentengnya ganti.
Kita belum sampai ke sana. Jadi memang ini perlu cara yang luar biasa bagaimana mengidentifikasi persoalan itu. Ketika persoalan sudah teridentifikasi, persoalan itu kemudian harus didatangi dan diselesaikan. Ya masa gue yang cuman orang bodoh kayak gini kepikiran cara tadi, masa yang udah mimpin daerah, wali kota, bupati, gubernur, presiden, masa nggak kepikiran? Mereka kan lebih pinter-pinter. Loh iya dong. Kita yang goblok aja tahu, masa lu nggak tahu? Kan nggak mungkin ya. Tinggal perkara kan pilihannya antara nggak tahu atau nggak mau. Nah, kalau nggak tahu nggak mungkin ya berarti tidak mau dong. Udah itu aja. Karena kadang-kadang kita juga harus sudah mulai berani speak up sih teman-teman yang nonton ya. Maksudnya ya sumbangsih kita terhadap kekacauan itu dengan cara kita diam. Menurut gue kita diam tuh sudah menyumbang terhadap kekacauan. Jadi ya seminim-minimnya ada yang bilang, lu ngomong doang. Ya dengan ngomong aja tuh udah lumayan membantu kok gitu. Jadi semakin kita tersadarkan, semakin banyak orang tersentuh gitu, tersenggol, jadi makin bergerak gitu. Ya nggak sih, Mas? Setuju. Jadi katakanlah misalnya hari ini kenal dengan A, B di sekelilingnya, kemudian perlahan-lahan kemudian kita sampaikan gitu. Karena kita tidak akan pernah tahu ketika kita mencoba mengirim pesan ini akan nancep dan kemudian dikerjakan kepada siapa. Syukur-syukur pesan itu ketika kita sampaikan kepada orang banyak, kemudian misalnya katakan 50%-nya, 30% yang ngerjakan luar biasa. Kalau kemudian itu kemudian gaungnya terus-menerus kemudian dilakukan terus-menerus ya, mudah-mudahan kemudian kita akan sampai pada tahapan di mana akhirnya ketika orang-orang pinter kemudian menduduki tempat yang tepat, kemudian memahami betul apa yang menjadi tanggung jawab, kemudian akhirnya dibuat sistem, diatur mekanismenya supaya akhirnya kita dapat melewati masa-masa sulit. Ya itulah maksudnya kayak itulah tadi poinnya. Kita menyampaikan pesan, syukur-syukur ada yang tergerak walaupun cuman 1 orang, 2 orang. Tapi sorry Mas, ini harus dipaksa. Iya. Harus dipaksa. Katakanlah misalnya gini, di aspek ini misalnya katakanlah ngomongin kebersihan dan sebagainya, tertib disiplin. Tetangga kita Singapura itu kan luar biasa. Ya. Kita di Indonesia selama ini habis ngawur lah habitatnya ya. Buang sampah ngawur, kemudian nyebrang jalan juga ngawur, katakanlah juga smoker ngawur gitu. Tapi begitu di sana, jangankan udah tiba di sana, sebelum berangkat saja, lu mau kemana? Mau ke Singapura. Hati-hati lo ya katanya. Lu di Singapura lah nggak bisa sembarangan lo. Bisa kok, bisa kita. Buktinya kan kalau tegak lurus. Contoh nyata ya KRL lah. Nah, KRL dan kereta api bisa kok kita kalau tertib. Asal aturannya juga tertib, ditegakkan dengan benar. Itu udah bukti nyata tuh. Masyarakat Indonesia tuh mau tertib, bisa tertib. Berarti nanti suatu saat harus mengundang Pak Ignatius Jonan. Oh iya bisa. Nanti kita undang Pak Jonan untuk bicara lah soal bagaimana cara menggerakkan bikin sistem. Nah kayak gitu ya. Harusnya sih orang sekarang kan Pak Jonan jadi penasihat ahlinya Deddy Mulyadi. Ya Deddy Mulyadi menjadi salah satu percikan harapan untuk Jawa Barat menjadi lebih baik khususnya di bidang alam ya. Tapi saya boleh pesan nggak, Pak Deddy, jangan di PHP-in ya. Kami itu udah selama ini banyak zong. Seperti ada harapan tapi ternyata harapan itu ambiar lagi. Tapi dengan Pak Deddy, harapan ini jangan sampai ambiar. Apa? Bisa di-spill nggak? Kemarin habis ketemu atau ngobrol merencanakan apa? Boleh di-spill? Oh enggak sih. Kira-kira. Artinya kan kalau dari sisi sosok beliau, tapi dari rekam jejak beliau sejak menjadi Bupati Purwakarta gitu ya, sampai sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat masih konsisten. Mudah-mudahan terus konsisten ya, kita doakan. Dan terima kasih Pak De Parno sudah hadir di podcast kita. Gue sangat selalu mengagumi orang-orang yang punya kepedulian terhadap orang lain. Makanya nama podcast kita adalah People for Other. Ini adalah Pak De Parno adalah contoh nyata banget orang-orang yang sudah peduli dan akan terus peduli terhadap orang lain. Semangat terus Pak De Parno. Terima kasih Om Rino. Terima kasih juga kita untuk kesempatan dan alam semesta. Kapan-kapan mungkin kita boleh main ke tempat ini ya? Boleh. Kita ke Ciliwung ya kali ya? Boleh lah. Boleh ya? Boleh. Ada ini kapal ke sana?
Ada. Jadi pakai air boot. Jadi naik dari sini langsung ke atas itu. Emang ada? Ya ada, pinjam ke Kopassus. Waduh. Terima kasih kali Pak Deparwo sudah Terima mampir kasih. di podcast kita kali ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton episode kita kali ini. Pesannya adalah ya pedulilah dengan alam sebelum alam yang akan Tidak mempedulikan kita. itu dia. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.